Kalino bacuramin gak saroga basengat ke Jepata. Saya Margareta ya, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Bengkayang, Kabupaten Bengkayang dari Kalimantan Barat. Kali ini saya tidak sendirian, saya akan ditemani oleh Ibu Novi Tanggra ya. Beliau adalah guru IPA dari SMP Negeri 1 Bengkayang. Apa kabar Ibu Novi? Kabar baik, Madam. Ya, syukur. Bagaimana keadaan? Ya, begitulah, baik-baik saja. Syukur, puji Tuhan. Ibu sehat ya Ibu ya? Ya. Hari ini kita akan adakan pra-observasi Ibu ya. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu adakan di dalam kelas, atau sebelum saya akan mengadakan suatu observasi terhadap proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti. Adapun tujuan dari adanya supervisi ini adalah untuk meningkatkan kualitasnya. Kualitas yang seperti apa? Kualitas proses pembelajaran antara lain seperti misalnya cara memberi masukan, kemudian kita bimbingan, pengembangan, dan kemampuan kita sebagai seorang guru, sehingga kompetensi kita itu adalah meningkat. Itu Bu kira-kira tujuan yang kita capai dalam observasi nanti. Oke, dan kenapa kita hari ini melakukan pra-observasi adalah sebagai persiapan itu, persiapan awal, yaitu untuk Ibu persiapkan dalam kegiatan pembelajaran agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri sehingga Ibu dapat memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid-murid kita. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan atau saya ajukan dengan Ibu nanti ya, terkait dengan tujuan pembelajaran itu sendiri yang akan Ibu sampaikan di dalam proses kegiatan pembelajaran ya. Ibu kebetulan Ibu adalah guru IPA ya. Oke, kira-kira ya, ini pertanyaan pertama saya ya, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam observasi nanti? Baik, Madam. Untuk nanti di observasi saya akan membawakan materi tentang kewarisan sifat. Maka tujuan pembelajaran yang nantinya ingin saya capai untuk peserta didik kita adalah saya ingin anak-anak nantinya memahami konsep dari hukum kewarisan sifat itu sendiri yang dikemukakan oleh Mendel secara tepat dan benar, sehingga anak-anak mampu menguasai tentang konsep kewarisan sifat ini pada manusia. Oke, baik Ibu. Tujuan yang Ibu capai adalah untuk ini adalah mampu anak-anak itu mampu memahami konsep hukum pewarisan sifat pada diri manusia itu sendiri ya Ibu Novi ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya pertanyaan kedua, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan dalam observasi nanti Bu? Ya, baik. Ada dua area pengembangan yang ingin saya capai, yaitu pada segi pengetahuan dan segi keterampilan anak. Untuk pengetahuan ini sendiri akan saya lakukan tes tertulis untuk anak-anak. Tulisnya. Jadi setelah pembelajaran, anak-anak akan diuji kemampuannya secara pengetahuan melalui tes yang berbentuk tulisan, begitu Madam. Nah, dan untuk keterampilan ini yang akan saya nilai adalah keterampilan unjuk kerja pada anak-anak, karena nantinya dalam pembelajaran ini anak-anak akan diarahkan untuk melakukan diskusi, kemudian mempresentasikan hasil dari diskusi itu sendiri. Jadi di sini pada area pengembangan keterampilan saya akan menilai kemampuan anak dalam unjuk kerja. Oke, baik Ibu Novi, tadi Ibu sudah membahas tentang area pengembangan Ibu, yaitu tentang bidang pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya? Iya, betul. Ya, keterampilan di sini Ibu membahas tentang di mana Ibu yang
meneliti yaitu tentang tes tertulis, ya, tertulis pada anak, ya. Di situ nanti anak-anak menjawab soal-soal yang ibu berikan kepada mereka. Kemudian keterampilannya ibu memilih unjuk kerja. Di sini anak-anak belajar kelompok dan mempresentasikan tugas kelompok mereka masing-masing, ya ibu ya. Iya benar. Iya, iya. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya strategi apa yang akan dipersiapkan oleh ibu selama proses pembelajaran nantinya, Bu? Karena hukum pewarisan sifat pada Mendel ini nantinya akan saya berikan lembar kerja pada anak dalam bentuk penyelesaian kasus, ya Madam. Maka di sini saya menggunakan 3 strategi yang akan dilaksanakan untuk pembelajaran ini. Yang pertama, untuk model pembelajaran sendiri saya akan menggunakan model discovery learning. Pada pembelajaran IPA biasanya digunakan discovery learning. Untuk pendekatannya, pendekatan saintifik karena anak-anak berdiskusi dan memecahkan masalah yang akan diberikan, dan metode yang akan dilakukan adalah dengan metode diskusi serta metode eksperimen. Jadi nanti anak-anak akan coba menghitung bagaimana sih kira-kira prediksi dari sifat yang akan diturunkan dari induk pada keturunannya, begitu Madam. Itu luar biasa ibu, ya, ini berkaitan dengan pribadi manusia, ya, Iya. Ibu ya. Oke, tadi ibu sudah menjelaskan bahwa ibu akan menggunakan strategi, ya, 3 strategi pembelajaran, ya. Di situ adalah discovery learning, kemudian pendekatan yang digunakan adalah saintifik, kemudian dengan metode diskusi atau eksperimen. Yang di sini menggunakan kasus, ya Bu ya, penyelesaian kasus, ya, eksperimen antara induk induksi, ya, anak dengan ibunya, ya, dimana terjadi penyelesaian kasus terjadi dalam manusia, ya. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana media pembelajaran yang akan ibu gunakan di dalam kelas nanti, Bu? Baik Madam. Jadi sederhananya besok saya akan menggunakan media berupa laptop saya ini, kemudian akan ditampilkan video singkat, ya, jadi seperti gambaran awal untuk anak-anak dengan menggunakan layar proyektor yang berasal dari laptop saya. Itu aja media yang akan saya pakai besok. Oke, baik. Media melalui video singkat, ya, video singkat supaya anak-anak dipancing dulu. Betul, ya, ada gambaran awal, ada gambaran awal untuk mereka berpikir ke selanjutnya. Oke, luar biasa itu, sangat luar biasa. Oke, baik. Kira-kira kapan ya ibu akan melakukan kegiatan observasi ibu? Supaya nanti kegiatan pelajaran tersebut di hari apa, misalnya di kelas berapa, jam berapa, sehingga saya bisa ikut ambil bagian dalam mengamati proses pembelajaran ibu di sana. Baik, rencana saya akan dilakukan besok, Madam. Iya. Jadi besok tanggal 6, ya, 6 Desember 2023 kita lakukan di kelas 9. Ya, kebetulan saya adalah guru IPA kelas 9. Jadi saya memilih kelas 9E dan kita lakukan kalau bisa juga Madam di jam pertama gitu Madam, supaya anak-anak masih semangat, masih fresh gitu otaknya. Sip, luar biasa. Ya, bagus Bu Novi, ya. Jadi nanti saya akan datang di kelas 9E, ya. Ya, di jam pertama, ya. Saya akan melakukan supervisi kelas, ya. Saya akan mencatat dan melihat, mengamati hal-hal apa saja yang akan terjadi di kelas ibu saat ibu mengajarnya. Ya, di kelas pokoknya kita jam pertama, ya, masih fresh, ya, untuk anak-anak. Oke. Nah, setelah itu ibu melaksanakan proses pembelajaran di kelas, ya. Kita akan ada percakapan terakhir nanti ibu. Nanti kalau misalnya sudah dalam proses kegiatan belajar mengajar, kita ada kembali lagi, kemudian kita berbicara lagi, ya. Ini namanya pasca observasi kita, apa yang sudah kita lakukan dalam kelas selama pembelajaran proses itu, ya ibu, ya. Oke, kira-kira apa yang ibu dapatkan dari hasil perbincangan percakapan kita hari ini?
ini jarang terjadi ya Madam ya. Iya, iya. Jarang terjadi. Jadi dari percakapan ini, jadi saya punya sedikit gambaran dan sedikit bocoran kira-kira apa yang harus saya persiapkan untuk besok di observasi. Jujur agak sedikit gugup, namun dari percakapan kita jadinya saya ada apa ya, mengingat kembali, merefresh kembali. Oh, saya harus mempersiapkan ini, dan tujuan yang saya capai ini, jadi tidak melenceng kemana-mana begitu Madam. Jadi dari percakapan awal ini membuat saya seperti pretest ya. Jadi memiliki awal yang apa ya, menggambarkan apa yang akan dilaksanakan ke depannya begitulah, ramalan prediksi nih besoknya. Semoga hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan ya Madam. Iya, iya. Semoga ya, semoga kita berharap ya, bukan hari besok tapi selanjutnya ya. Ya. Oke, luar biasa Ibu ya. Ibu sudah ada dapat gambaran ya, setidaknya ada gambaran masukan, oh ya, apa yang akan saya tampilkan besok, apa yang akan saya lakukan besok ya Ibu ya, kira-kira ya. Oke, baik. Oke, tidak terasa kita sudah di penghujung perbincangan kita hari ini Ibu Novi ya. Terima kasih karena Ibu Sudi telah bersedia ikut berbincang-bincang dengan saya ya. Setidaknya saya jadi ada apa, gambaran, kita dua sama-sama ada gambaran untuk kegiatan proses pembelajaran kita nanti. Oke, hal-hal yang kira-kira ada hal-hal yang kurang berkenan tolong dimaafkan ya. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih juga ya Madam. Oke, baik. Demikianlah pra observasi yang kami lakukan. Semoga bermanfaat bagi kita semua untuk tahap supervisi besoknya. Adil Katalino, Bacurami Kak Saruga, Basengat Kak Jabatan. Katalino, Bacurami Kak Saruga, Basengat Kak Jabatan. Selamat pagi, saya Margareta SPD, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Bengkayang akan mensupervisi Ibu Noviana Tanugrah, guru IPA dari SMP Negeri 1 Bengkayang. Bagi Jakarta. Selamat pagi anak-anak. Untuk memulai pelajaran pada hari ini seperti biasa kita berdoa dulu ya. Silakan satu orang memimpin doa. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita memulai dan mengawali pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Gimana kabar anak-anak hari ini? Tapi kok kayaknya masih lesu. Hari ini ada yang tidak masuk? Berapa orang ya? 1, 2, 3. 3 orang. 4 ya? Ya, oke. Tidak apa-apa. Mungkin lagi sakit temannya atau lagi ada izin di luar. Kita maklumi ya teman anak-anak ya. Nah, pagi hari ini sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau tahu dulu perasaan kalian pagi ini ya. Jadi Ibu ada bagikan tadi selembar kertas ini HPS ya. Nah, kalian tolong siapkan pensil atau pulpen boleh. Nanti di kertas ini anak-anak gambarkan emoticon. Kok emoticon? Ya. Gambaran emoticon dari perasaan yang kalian rasakan hari ini ya. Sebelum kita memulai pelajaran, saya mau tahu dulu hari ini apa sih perasaan kamu. Kamu boleh gambar dengan ekspresi apa saja di kertas gambar itu. Ibu kasih waktu sebentar 3 menit saja. Besar-besar ya gambarnya ya. Nama kamu
masih pagi. Semoga setelah ngajar anak-anak makin bersemangat ya. Aku gambarnya gede-gede kayak gini. Oke, kita gambar. Perasaan saya hari ini apa ya? Coba kita angkat dulu sekarang. Kamu angkat ini yang sudah kamu gambar. Coba mau lihat dulu. Oh, si Billy berkacamata. Artinya dia lagi full. Yordan lagi sedih. Kenapa Yordan sedih? Panas ya. Oh, masalahnya kepanasan di kelas. Dan banyak sekali hari ini yang sedang bergembira. Ilyasa juga lagi sedih. Kenapa Ilyasa sedih? Hah? Kenapa? Panas juga ya? Jadi kok panas ini sedih? Oke. Iya, sedih berkacamata. Nah, oke anak-anak silakan turunkan. Terima kasih ya sudah menggambarkan perasaan kamu hari ini. Jadi ibu bisa tahu, bisa memposisikan pelajaran kita hari ini. Semoga setelah akhir pelajaran emot yang sedih-sedih tadi itu berubah menjadi bahagia ya. Ya. Oke anak-anak. Pada pagi hari ini ya, ibu bersyukur kamu semua hadir di sini dalam keadaan sehat. Enak ya. Nah, seperti yang sudah kita lakukan pembelajaran sebelumnya, maka hari ini kita hanya akan melanjutkan, ya. Kalau di pertemuan pertama kemarin anak-anak sudah belajar komponen penyusun dari pewarisan sifat makhluk hidup, maka pada hari ini, ya, ibu akan melanjutkan pembelajaran tentang hukum pewarisan sifat. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pada akhirnya nanti anak-anak bisa memahami konsep dari hukum pewarisan sifat yang dikemukakan oleh Mendel. Ya, nah siapa itu Mendel? Nanti kita lihat ada tayangannya ya. Nah, anak-anak dari pewarisan sifat itu dikenal ada dua persilangan, ya, monohibrid dan dihibrid. Anak-anak ya. Nah, monohibrid artinya persilangan satu sifat beda, sedangkan dihibrid artinya ada dua sifat beda. Ya, kita belum belajar sampai trihibrid, itu tiga sifat beda masih belum kita pelajari, kita hanya belajar dua ini saja ya anak ya. Nah, untuk itu sebelum kita masuk kepada kegiatan inti kita, maka ibu mau kamu menonton tayangan video berikut ini. Ya, nanti dari video itu semoga anak-anak memiliki gambaran sedikit tentang apa yang akan kita pelajari hari ini. Oke? Coba deh lihat kucing berkaki pendek yang imut ini. Tahu nggak? Kalau seekor kucing betina dan seekor kucing jantan dari ras yang sama ini kawin, kemungkinan besar anak mereka nggak akan selamat. Hal ini karena gen pembawa sifat kaki pendek mereka ternyata sifatnya mematikan jika bertemu dengan gen yang sama dari induk lainnya. Terus gimana cara menghindarinya? Jawaban simpelnya, kucing ini harusnya dikawinkan dengan kucing ras lain yang nggak punya gen kaki pendek. Supaya apa tuh? Ya supaya sesama sifat kaki pendeknya nggak saling ketemu. Oke, di sini kita nggak cuma membahas pewarisan sifat kaki pendek kucing imut tadi, tapi juga akan bahas pewarisan sifat secara umum alias hereditas. Tapi sebelum itu, kalian harus tahu dulu arti dari beberapa istilah yang akan sering disebutin di video ini. Yang pertama ada parental. Parental ini adalah sebutan untuk orang tua atau induk yang disilangkan. Istilah ini disimbolin dengan huruf P yang diikuti angka untuk menunjukkan dia adalah induk dari penyilangan keberapa. Misal pertama,
yang ditulis dengan P1. Sedangkan kalau penyerang kedua, ya P2. Dua parental yang disilakan tadi akan menghasilkan filial. Yap, filial ini adalah anak-anak dari induk. Untuk simbolnya, istilah ini menggunakan huruf F. Sama seperti parental, huruf F tadi diikuti sama angka yang mungkin dia keturunan di tingkat berapa. Jadi bisa aja disebut F1 kalau dia turunan pertama, atau F2 kalau dia turunan dari P2. Habis itu ada kata yang udah beberapa kali kita sebutin di awal, yaitu gen. Simpelnya, gen ini adalah faktor pembawa sifat. Dari tingkat dominasinya, gen ini bisa dibagi jadi gen dominan yang sifatnya kuat dan mendominasi, dan gen resesif yang sifatnya lemah dan mendominasi. Kalau untuk simbolnya, gen dominan disimbolin satu huruf kapital dan gen resesif disimbolin satu huruf kecil. Nah, di pewarisan sifat ini, gen akan berpasangan dan membentuk yang namanya alel. Kalau gen tadi disimbolin satu huruf aja, alel disimbolin dengan dua huruf. Kemudian ada yang disebut genotype atau sifat yang tidak tampak. Sifat inilah yang menunjukkan susunan genetik dari suatu induk atau anaknya. Genotype ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah homozigot dominan, yang artinya alel terdiri dari dua gen dominan. Balikannya, ada homozigot resesif yang terdiri dari dua gen resesif. Terakhir, ada heterozigot yang merupakan gabungan dari gen dominan dan gen resesif. Genotype tadi bakal menghasilkan suatu phenotype atau sifat yang tampak dan bisa dilihat. Misalnya, tanaman dengan genotype yang besar akan menghasilkan warna merah. Warna merah inilah yang kita sebut sebagai phenotype. Terakhir, kita akan bertemu istilah hibridisasi. Hibridisasi ini adalah persilangan dua individu yang memiliki sifat beda. Di video ini kita akan membahas monohibrid, di mana induknya memiliki satu sifat beda, dan dihibrid, di mana induknya memiliki dua sifat beda. Oke, sekarang kita akan mulai mendalami pewarisan sifat. Kalau ngomongin pewarisan sifat, nggak bisa lepas dari jasa bapak genetika ini. Beliau adalah orang pertama yang meneliti pewarisan sifat pada tanaman. Hasil penelitian yang menunjukkan kalau di pewarisan sifat itu ada pola-pola tertentu yang kemudian kita kenal sebagai hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Penelitian Mendel dilakukan pakai tanaman kacang kacis. Tanaman tersebut dipilih karena beberapa alasan seperti siklus hidup yang sebentar, mudah disilankan, dan memiliki perbedaan sifat mencolok yang lengkapnya bisa kita lihat di tabel. Nah, dengan perbedaan sifat yang mencolok ini, Mendel bisa dengan mudah mengamati perbedaan yang dimiliki antara parental dengan filial, atau filial yang satu dengan yang lain. Oke, pertama kita bahas hukum Mendel 1. Hukum Mendel ini juga dikenal sebagai hukum segregasi alias pemisahan. Maksudnya gini, hukum Mendel 1 ini nyebutin kalau waktu pembentukan gamet, alel akan memisah secara bebas. Hukum Mendel 1 ini bisa dibuktiin pada persilangan monohibrid. Coba kita lihat persilangan dua tanaman kapri ini. Jadi ada dua tanaman kapri, yang satu berbatang tinggi, yang satu lagi berbatang pendek. Kapri batang tinggi punya gamet T besar, dan kapri batang pendek punya gamet T kecil. Kalau disilakan berarti diperoleh genotype T besar T kecil, yang artinya perkawinan tersebut 100% akan menghasilkan keturunan pertama berbatang tinggi. Ingat, T besar berarti sifatnya dominan. Simpel emang. Tapi gimana kalau F1 dari persilangan tadi dikawinkan sama F1 lainnya? Maka F2 bakalan jadi kayak gini. Atau kalau mau ditulis biar lebih gampangnya jadi gini. Jadi meskipun sama-sama berbatang tinggi, P2 ini dengan P1 yang tadi memiliki genotype yang berbeda. Di dalam genotype P2 ada gen resesif tersembunyi yang bisa keluar ke anakannya. Jadi filial yang dihasilkan sama P2 ini 75% berbatang tinggi dan 25% berbatang pendek. Oh iya, perlu diingat kalau gen di sini artinya gamet ya, bukan jamet. Kalau pada persilangan tanaman kacang kapri batang tinggi dengan batang pendek tadi, alel dominannya bisa nutupin alel resesif sehingga genotype T besar T kecil fenotipenya tinggi. Tetapi ada juga kasus tanaman yang alel dominannya nggak bisa nutupin alel resesif sepenuhnya. Kondisi ini disebut semi-dominasi, yang contohnya terjadi pada bunga snapdragon. Bunga snapdragon merah jika disilakan dengan warna putih akan menghasilkan keturunan pink
meskipun memiliki genotipe M besar M kecil. Kasus semi-dominasi ini disebut sebagai penyimpangan semu hukum Mendel. Itu tadi hukum 1 Mendel. Terus apa bedanya dengan hukum yang kedua? Hukum 2 Mendel ini disebut hukum asortasi alias berpasangan. Maksudnya gini, hukum ini nyatain kalau setiap alel dapat berpasangan secara bebas dengan alel lainnya pada waktu pembentukan gamet. Hukum Mendel 2 ini berlaku pada persidangan dihibrid. Ingat ya, di berarti ada 2 sifat beda. Misalnya aja kita punya tanaman kapri biji bulat berwarna kuning yang akan disilakan dengan kapri biji keriput berwarna hijau. Kalau ditulis kayak tadi, jadinya kayak gini. Nah, kedua ini akan menghasilkan anak yang 100% berbiji bulat dan berwarna kuning. Sedangkan kalau F1 ini disilakan dengan sesama F1, akan lebih ribet lagi. Kalau ditulis jadi begini. Pastinya kalian akan bingung gimana cara nentuin genotype dan phenotype dari F2-nya. Nah, buat membantu kalian, bisa dibuat tabel yang bentuknya kayak gini. Jadi, tiap pasangan alel yang ketemu di satu kolom tinggal digabung aja. Misal di bagian ini. Karena B besar, K besar ketemu dengan sesamanya, jadi pilihannya punya genotype BB, KK besar semua. Kalau disimpulin dari tabel ini berarti F2 punya 4 jenis phenotype, yaitu bulat kuning, bulat hijau, keriput kuning, dan keriput hijau. Nah, itu dia serba-serbi dari hereditas serta hukum Mendel 1 dan 2 yang ternyata cukup menarik. Tentunya hukum ini nggak cuma berlaku ke hewan atau tanaman, tapi juga ke kita sebagai manusia. Jadi kalau kalian tiba-tiba berambut pirang, padahal orang tua kalian berambut hitam semua, jangan salah paham dulu. Bisa saja kedua orang tua kalian punya gen resesif rambut pirang dari orang tua mereka. Jadi phenotype baru kelihatan kalau dua gen resesif itu ketemu di kalian. Tapi kalau di garis keluarga kalian nggak ada yang pirang, intinya jangan lupa like, comment, subscribe dan science bro. Dari Abang Ganteng tadi ya, paham nggak anak-anak? Sedikit paham, pasti ada yang membingungkan ya. Nah, di akhir agak nggak enak kan? Kalau kita misalnya kita nih anak ya, kamu anak kan? Saya juga anak. Orang tua kita berambut lurus, tapi kamu keriting. Jangan curiga dulu, karena mungkin saja ada gen resesif atau gen pembawa yang diturunkan pada kamu ya. Nah, simpelnya begini. Kan ya. Oke, sederhananya begini. Kamu punya ayah, saya tuliskan MP tadi apa ya di video? Yang namanya gen berambut lurus. Lurus kita simbolkan dengan C kecil. Ya, tapi ibu, kebetulan ibunya ini punya gen rambut keriting. Karena keriting itu dominan, jadi sifat yang menonjol itu namanya sifat yang dominan. Ya, maka diberi kode untuk gametnya C besar, C besar. Nanti akan disilakan. Ya, nah dari ini kita tentukan dulu gametnya ini C besar, C kecil, ini C besar. Baru akan didapatlah F1 atau filial 1, anakan pertama, turunan pertama. Tadi bisa dihitung dengan cara persilangan ya. Jadi kita tinggal tuliskan ini ya. Yang ini akan disilangkan dengan sesamanya, kemudian juga sama perlakuannya. Yang ini juga sama, ini juga sama, sehingga nanti hasilnya semua adalah enggak 100% ini. Maka ini adalah genotype.
yang muncul adalah C besar, C kecil, karena seperti di video tadi sudah dikatakan, kalau yang berhuruf besar itu adalah dominan, maka anakan atau F1 yang dihasilkan dari induk pertama akan berambut keriting. Namun ada tadi namanya semi dominansi, ada perhatikan nggak? Ada. Contoh di bibit itu adalah bunga snapdragon. Snapdragon bunganya kalau dikawinkan yang merah dengan yang putih, maka anakan yang muncul itu muncul sifat warna baru, yaitu warna merah muda. Nah, ini bisa terjadi juga dengan kita atau dengan hewan. C besar, C kecil bisa juga menggambarkan sifat rambut yang muncul adalah rambut ikal. Jadi tidak terlalu keriting, namun juga tidak lurus. Paham ya? Nah, sekarang Ibu akan membagi anak-anak dalam kelompok, ya. Silakan duduk bersama kelompokmu. Semalam sudah saya bagi ya, kan ya. Nah, silakan sekarang kamu duduk bersama kelompok dan anak-anak harus mengerjakan ini ya. Kita kerjakan ini, kita coba selesaikan, kita pecahkan masalah ini, ya. Kalau ada yang tidak dipahami, kamu boleh tanyakan. Nanti di akhir pembelajaran setelah selesai ini kita akan mempresentasikan hasilnya. Oke? Ya, silakan duduk bersama kelompok. Jangan lupa baca soalnya dengan baik, ya. Ibu beri waktu 10 menit kira-kira bisa selesai. Kita coba dulu, silakan selesaikan dalam waktu 10 menit. Nanti akan kita bahas dan kita presentasikan, ya.
Kalau B2 itu artinya parental support, artinya anaknya nanti yang jadi ikut, paham nggak? Ibu menikah dengan pasangan, punya anak, si anak itu menikah lagi di induk B2. Nah, di induk yang sama, ini ada daftar B1. Dalam istilah perkawinan ini S2, bukan B1. Silakan angkat tangan kelompok yang sudah selesai. Angkat tangan ini yang sudah selesai. Enggak, ibu cek aja belum disuruh maju, jangan takut dulu yang sudah selesai itu angkat tangan. Biasanya bisa perkirakan estimasi waktunya itu. Udah ya, satu. Sudah, kelompoknya sudah? Belum. Kelompoknya dia sudah. Kelompoknya tidak. Oke, sip. Minta teman-teman yang sudah ini berkelompok maju presentasikan ya. Ya, jadi anak-anak nanti maju bacakan apa kasus yang kamu dapat, kemudian kemukakan penyelesaiannya atau hasil yang kamu peroleh. Siap? Siap. Oke. Siapa yang kelompok maju nih? Angkat tangan dulu. Kelompok mana yang siap maju? Oke, kelompok putri kita beri tepuk tangan dong. Berapa? Ya. Baik, anak-anak kita perhatikan ya. Kita perhatikan temanmu yang ada di depan. Pasang perhatian ya. Kita dengarkan. Akan dimulai. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kenalkan kami dari kelompok 2 akan menjawab dari tolong dari peserta
Ya udah cepat-cepat duduk duluan, belum ditanya udah duduk duluan ya. Anak-anak paham ya, yang diselesaikan oleh kelompok 2 ini adalah untuk contoh kasus persilangan monohibrid. Apa itu monohibrid? Persilangan untuk berapa? Satu sifat yang berbeda. Di sini kasusnya ini kena batang pohon cemara. Jadi nanti 100% hasil yang diperoleh adalah 100% berbata tinggi karena T besar adalah dominan ya. Oke, terima kasih sangat baik penyelesaian dan penjelasan yang sangat memuaskan ya. Ya, silakan sekarang kelompok yang kedua yang mau tampil. Kita hanya ada waktu tidak banyak, enaknya waktu kita sedikit, jadi sedikit memberi kesempatan 3 kelompok aja dari 5 kelompok di sini ya. Ya, silakan. Oh ya, kelompok ini ayo. Oke, baiklah anak-anak yang baik, coba perhatikan dulu ya. Ya, kita perhatikan kelompok yang kedua ini akan mempresentasikan hasil dari diskusi mereka ya. Oke, waktu dan tempat dipersilakan. Selamat pagi teman-teman. Pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bermateri tentang pewarisan sifat. Sebelum itu, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hafiz Anugrah Pratama Tabutan. Nama saya Audrey Fenzia. Saya Nana Salina. Baiklah, mari kita mulai presentasinya. Soalnya sebuah penangkap domba terdapat berbagai jenis dan sifat domba yang dimiliki. Seekor domba berambut hitam atau sama dan lebat atau bebek akan dikawinkan dengan seekor domba berambut putih atau kakak dan tipis atau tipis, bebek kecil. Buatlah perkiraan dari keturunan utama dari hasil persilangan tersebut. Tetapi penyelesaian dengan cara kerja. Jadi bisa dilihat dari sini domba yang pertama besar dikawinkan dengan domba kecil, kecil. Kemudian dombanya diubah menjadi A besar, B kecil, B besar. Kemudian mereka dikawinkan A besar dengan A kecil, B besar dengan B kecil. Jadi hasil dari perkiraan yang pertama dari hasil persilangan tersebut adalah A besar
kita ditanya. Ya. Ada pertanyaan? Aman? Aman. Aman ya? Oke. Ya, kita beri applause sekali lagi untuk mereka. Ya. Ya, kenapa Eder? Kelompok kami. Oh iya, siap. Bentar ya. Nah, untuk yang kelompok kedua ini kita bisa lihat kenapa ada dua huruf, ada H dan ada B. Karena untuk kasus yang ditemukan oleh kelompok ini adalah kasus untuk persilangan dihibrid atau dua sifat beda. Dimana di sini kasusnya pada domba ya. Iya, domba berambut hitam berbulu lebat dengan domba berambut putih dan tipis. Maka hasil dari persilangan itu anaknya 100% tetap hitam lebat karena hitam lebat yang mendominasi. Oke, nah sekarang kita saksikan penampilan dari kelompok ketiga atau kelompok terakhir kita pada kesempatan ini ya. Silakan dari Ego dan Kak Nana, ada semangat yang maju. Bahasa semuanya. Oke, 2, 3, biri-biri. Hai semuanya, selamat pagi. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang tentang hukum mandil yang kedua. Oke, sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Adi Ramani. Saya Misalnya Raya. Saya Auri Kata Taprito. Saya Stefani Melina. Oke, mari kita mulai. Saya akan mengajarkan soal. Persilangan adalah hubungan salah satu yang harus dan lurus, besar yang besar, lebih besar, lebih besar. Dengan alat berubah asal dan berikut, kecil dan dewasa, akan menghasilkan ukuran sama. Satu berupa salah berubah manis dan lurus dengan diagram yang besar, yang kecil, yang besar, lebih besar. Apabila hasil yang disuangkan kembali dalam salahnya, maka bagaimanakah hasil dari persilangan yang ada kedua? Maka rasio untuk hasil kedua kita akan masuk ke pembahasan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Kan di sini kita lihat F1-nya. F1 yaitu salak berbuah manis dan mulus dengan genotype M besar, M kecil, B besar, B kecil yang dikawinkan dengan sesamanya. Berarti M besar, M kecil, B besar, B kecil. Nah, kita lihat di sini gametnya. Nah, gametnya di sini M besar, B besar. Berarti ini M besar, B besar. Lalu M besar, B kecil. M besar, B kecil. Kemudian M kecil, B besar. M kecil, B besar. M kecil, B kecil, M kecil, B kecil. Dikawinkan dengan sesamanya. M besar, B besar. Dikawinkan dengan M besar, B kecil, ya sama aja. Dikawinkan dengan M kecil, B besar, dan yang menggunakan sekali. Nah, untuk mengawinkannya kita berpanel.
saya akan mengisi tabel-tabel kosong yang ada di sini. Yang pertama, kita menghilangkan M besar, B besar, dan M besar, B besar. Di mana ini. Dan yang kedua, M besar, B besar, dan M besar, B kecil. Dan yang ketiga, M besar, B besar, dan M kecil, B besar. Dan yang keempat, M besar, B besar, M kecil, B kecil. Dan yang kedua ini, itu M besar, B kecil dengan M besar, B besar. Yang kedua, M besar, B besar, B kecil dengan M besar, B kecil. Kalau langsung saja. Dan operasionalnya akan dijelaskan oleh Pak. Dari tabel tersebut kita dapat melihat rasionya buah salak manis mulus banding buah salak manis keriput banding buah salak asam mulus dan banding buah salak asam keriput dengan perbandingan 9 banding 3 banding 1. Dapat kita cari persenannya yaitu dengan cara 9/16 dikali 100% dan hasilnya adalah 56,25% untuk buah salak manis mulus dan 3/16 kali 100% dan hasilnya itu 18,75 untuk buah salak manis keriput 3/16 kali 100% dengan 18,75% hasil dari buah salak asam mulus dan 1/16% dengan 12,25% itu merupakan hasil dari buah salak asam keriput. Baiklah teman-teman semuanya, sekian presentasi dari hasil diskusi kami pada hari ini. Saya ingin sedikit pantun untuk penutup. Ibu Novi sedang bernyanyi. Atas perhatian dan waktunya kami ucapkan terima kasih kembali. Oke, baik, terima kasih ya untuk kelompok terakhir yang menutup hari ini. Nah, kelihatan tidak perbedaannya anak-anak dari kelompok 1, 2, dan kelompok 3 yang tampil hari ini? Kelihatan nggak? Ya. Dari kelompok yang terakhir tadi tampil, anak-anak melihat ini tadi dituliskan oleh kelompok yang terakhir. Si Ega ini tulisnya F1 ya nak ya. Boleh, kenapa? Karena ini adalah hasil dari atau anakan pertama dari induknya. Jadi
Jadi sebelumnya ada indukan yang mereka tidak tuliskan karena mungkin terlalu panjang. Nah, atau juga bisa si Eger tuliskan sini jadi apa nih? P2. Ya, karena itu menjadi indukan atau parent kedua. Jadi boleh tulisnya P2. Ya. Nah, ini dari hasil penjabaran mereka diperolehlah rasio atau perbandingannya. Nah, ini ada dua sifat beda, ya, yang dimiliki oleh buah salak yang dikawinkan dengan buah sifat beda lagi. Jadi ada 4 sebenarnya sifatnya ya, manis, asam, mulus, dan keliput. Nah, diperoleh perbandingan atau rasionya 9:3 banding 3 banding 1. Dimana yang dominan itu rasionya besar ya, 9 ya. Tetap manis apa nih? Manis mulus. 3 untuk yang manis, keriput, itulah ya. 3 lagi untuk yang asam mulus, dan yang 1 untuk yang sifatnya resesif atau didominasi, yaitu asam keriput. Dari sini udah paham semua? Nah, dari presentasi kalian sebenarnya sudah selesai pembelajaran kali ini anak-anak ya. Nah, coba kita refleksikan lagi kembali ya, dari awal pembelajaran tadi sampai pada selesai presentasi, apa yang bisa kita peroleh dari pelajaran ini? Ayo, ada yang mau berkomentar? Merefleksikan apa sih yang kamu peroleh dari pelajaran hari ini? Ada yang ingin berkata-kata? Atau ibu pancing-pancing sedikit deh. Hari ini anak-anak kita belajar tentang apa sih? Tentang hukum pewarisan sifat. Hukum pewarisan sifat dikemukakan oleh siapa ya? Oleh Bapak Gregorius Mendel. Ada berapa pewarisan sifat yang anak-anak peroleh dari hasil pembelajaran kita? Ada 2. Silakan yang mau mengungkapkan 2 itu apa saja? Monohibrid dan hibrid. Nanti lain kali kalau jawab angkat tangan dulu ya, jadi nggak keroyokan ya. Ibunya 1 dikoyak ramai-ramai ya. Ada monohibrid dan dihibrid. Nah, dari monohibrid dan dihibrid ini bisa kita perkirakan, enak ya? Kita perkirakan, jadi bukan ilmu yang mutlak dan pasti, tapi kita bisa kira-kira hasil anak yang diperoleh dari induk yang seperti ini loh, yang disilangkan dengan induk seperti ini loh. Nah, di sini kita masih mencontohkan antara tumbuhan dan hewan. Tapi ke depannya, Ibu harap kamu bisa memberikan apa ya? Bisa punya gambaran, ya. Kira-kira ada gambaran kalau kamu melihat individu atau manusia, kok dia bisa begini ya? Kok rambutnya begini ya? Matanya begini? Kamu tidak lagi bertanya-tanya dan penasaran dari mana asalnya. Tapi anak-anak sudah paham kalau ada terjadi proses persilangan atau perkawinan ya yang ada pada diri individu itu. Karena makhluk itu kan bukan hanya hewan dan tumbuhan tapi manusia juga ya. Jadi jangan ada lagi curiga-curiga, kok ayah saya berkulit cerah, ibu saya kulitnya cerah, saya kok jadi gelap misalnya ya. Atau ada yang curiga, kok muka saya nggak mirip dengan orang tua saya ya. Tidak ada lagi yang begitu karena kita sudah mempelajari ini bahwa sifat pada makhluk hidup, pada individu itu beragam, banyak. Nah, dari hasil persilangan itu akan menghasilkan banyak juga tipikal individu yang ada. Paham ya? Nah, untuk tugas anak-anak berikutnya, silakan anak-anak baca bukumu dan pelajari, kemudian kita selesaikan latihan yang ada di minggu depan kita bahas. Oke? Sekian pelajaran pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Jika ada kekurangan, Ibu mohon maaf, anak ya. Nah, kita akhiri dengan doa. Karena kita buka dengan doa, kita akhiri dengan doa. Silakan doa. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita awali dengan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Berdiri. Angkat tangan.
oleh keluarga. Demikian Pak, proses pembelajaran dari mata pelajaran IPA yang disampaikan oleh Ibu Noviana Pandra. Terima kasih. Adil Katalino, Bacurani Kasaroga, Basengat Jubata. Adil Kak Talino, Bacurani Kak Saroga, Basengan Kak Jibata. Bersama saya Margareta SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Bungkayang, Kalimantan Barat. Saya masih ditemani oleh Ibu Novi ya, sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Selamat pagi Bu Novi. Selamat pagi, Madam. Apa kabar? Baik. Baik, Baik. syukur. Ya. Puji Tuhan, Ibu masih sehat ya. Ya, terima kasih sudah menemani saya kembali ke ruangan ini untuk membahas tentang pasca observasi yang telah Ibu lakukan di kelas tadi. Ya. Baiklah Ibu, pada pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas tadi ya. Ya, sudah siap Ibu? Siap, Madam. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah diobservasi saat proses pembelajaran tadi? Baik, perasaan saya dari pagi mungkin agak kewalahan sedikit ya. Iya. Kita kejar-kejaran karena menyediakan alat, karena mungkin tuntutan sekarang mengajar harus kreatif ya, jadi kita harus menyiapkan media sehingga agak sedikit gugup, pasti gugup ya. Tapi setelah semuanya sudah selesai, mulai lega, sedikit lega, tapi masih ada terasa gugupnya sedikit. Iya. Bisa Ibu ceritakan kembali ya, bagian mana sih yang menjadikan terlalu berat tantangan bagi Ibu? Kalau menurut saya dari hasil proses pembelajaran yang sudah saya lakukan dengan anak-anak tadi, menurut saya tantangan terberat bagi kita seorang guru adalah mengkondisikan kelas bagi anak-anak ini ya, supaya mereka dalam kondisi yang siap untuk belajar, semangat, fokus, itu yang paling berat menurut saya. Iya, karena kalau menyampaikan materi pembelajaran itu, kalau kita memahami materi yang mau kita ajarkan itu gampang menyampaikannya. Cuma untuk memposisikan kita dan anak-anak itu yang kadang sulit untuk memkondisikan mereka dalam keadaan yang baik dan siap untuk belajar itu. Ya memang kalau kita misalnya tujuan pembelajaran kita yang kita sampaikan tadi tidak tersampaikan kepada siswa, memang sangat berat. Iya. Betul. Semua orang juga mengalami hal yang sama, saya kira. Ya. Oke, baik. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama proses pembelajaran yang Ibu rasakan menurut Ibu? Kalau dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan tadi, saya bersyukur karena lancarnya kegiatan atau yang saya apresiasi anak-anak ini adalah dalam proses mereka mengerjakan diskusi. Jadi mereka bisa mengerjakan dengan penuh atensi, jadi mengerjakannya dengan baik. Diskusi tadi berjalan dengan baik. Kemudian anak-anak paham. Jadi saat maju presentasi, anak-anak bisa mengemukakan yang sudah mereka dapat, menyelesaikan kasus yang saya berikan, itu menurut saya sangat memuaskan begitu ya. Kalau anak-anak paham dan bisa masuk dalam pembelajaran kita. Ya. Saya juga sudah melihat bagaimana proses terjadinya antara ibu dan anak-anak ya. Anak-anak sangat cepat ya dalam meneliti, menerawang bagaimana sifat si ibu, bagaimana sifat si anak, bagaimana terjadinya sesuatu di situ. Di situ luar biasa. Ibu sudah memberikan yang terbaik itu. Saya kira tujuan yang Ibu sampaikan tadi, saya lihatnya sudah tercapai untuk anak-anak ini. Luar biasa ya. Nanti diteruskan ya supaya
menjadikan pembelajaran nyata kayak begini nih langsung dialami oleh anak-anak, saya kira mereka lebih cepat pahamnya, ya, seperti yang disampaikan tadi. Oke, nah menurut Ibu sejauh mana sih area pengembangan yang telah Ibu lakukan tadi? Kan kemarin dipaparkan ada 2 area pengetahuan dan pengembangan di bidang keterampilannya Madam. Untuk yang unjuk kerja saya rasa tadi sudah kelihatannya Madam ya. Cuman yang nanti untuk bidang pengetahuannya untuk tes tertulis juga tadi sebenarnya ada ditulis di LKPD. Kan saya menunggu hasil kerjaan anak dari tugas yang saya berikan Madam. Nah, ini tugas di rumah tadi ya. Tugas itu jadi nanti ada latihan-latihan yang anak-anak kerjakan dan kita bisa lihat tingkat pemahaman anak-anak melalui jawaban-jawaban anak-anak. Nah di situ kita ambil dari bidang atau pengembangan bidang pengetahuannya. Baik, berarti tadi memang sudah jelas ya di RKPD-nya itu adalah saya tampilannya anak-anak berbicara, cara mengungkapkan pendapatnya, ya sudah jelas di situ. Kemudian apa yang masih perlu dan perbaikan atau perlu ditingkatkan kembali menurut Ibu? Kalau yang perlu ditingkatkan sebenarnya banyak ya Madam ya. Kita ini dulu kan terus belajar ya. Jadi kayaknya masih banyak kekurangan dan akan selalu mengupgrade diri supaya lebih baik. Cuman di sini saya mungkin untuk perbaikan ke depannya saya mungkin akan menjadi pribadi atau sosok yang kalau menjelaskan tuh lebih tenang mungkin ya Madam. Kita kayaknya masih agak terburu-buru, terlalu bersemangat. Iya, intonasi berbicara cepat yang begitu. Kemudian mungkin saya mau menambahkan sebenarnya ada ice breaking atau yang membuat anak-anak semangat kalau belajar. Cuman tidak apa-apa tadi juga karena kondisinya tidak terlalu ribut. Tapi kalau ribut, kalau ada lagi ya. Iya betul. Jadi kok ribut kan alangkah baiknya diberikan panas-panas yang segar-segar. Iya, begitu aja. Iya, mungkin Ibu sudah mempersiapkannya saking kebanyakan tadi ice breaking. Iya, jadi kelupaan. Iya, tidak apa. Nanti lain kali, saya kira nanti di bulan Maret kita tampil lagi dengan belajar praktek. Siap. Jadi ini kan sebagai pandangan baru. Oh ini ya kayak begini. Jadi nanti kedepannya lebih bagus lagi. Nah. Kira-kira menurut Ibu bagaimana pandangan Ibu terhadap anak-anak? Kalau menurut saya karena di SMP itu bukan sebenarnya anak-anak mungkin sudah memiliki pengetahuan lebih sebenarnya beda. Ini anak-anak zaman sekarang ini udah pintar-pintar itu. Jadi dari mana-mana udah dapat sumber dari mana-mana gitu ya. Cuman sifatnya anak-anak SMP ini kan sifatnya masih suka main gitu ya Madam ya. Jadi kadang ada kalanya tidak serius, ada kalanya mau lucu-lucuan di kelas, menguji kita gitu ya Madam ya. Cuman secara mendasar itu anak-anak semua udah pintar-pintar. Tinggal kita mengelola anak-anak ini supaya mereka bisa mengasah dirinya ya, supaya bisa semakin mengupgrade kemampuan mereka. Karena kalau bukan guru yang memancing mereka, maka tidak akan muncul itu yang mereka punya sebenarnya potensi yang mereka punya. Kalau untuk sifat yang mengikuti anak-anak ini kayak sifat bandel-bandelnya anak-anak itu biasa Madam. Itu kita sebagai guru. Saya senang, sama dengan saya. Kalau lagi riuhnya apalagi pelajaran saya bahasa Inggris tuh, senang. Kalau anak-anaknya ribut gitu, kalau diam rasanya susah, bingung mau mengarahkannya kemana ya Bu ya. Kayak yang tadi itu kan mungkin karena kamera kali, tidak seperti biasanya. Tapi kalau udah seperti biasanya itu enak kita bawaannya dan ngajar ya seperti apa adanya gitu kan. Jadi tersampaikan dalam pembelajaran. Itulah anak-anak. Ya, saya memang akui anak-anak kita ini luar biasa. Ya, mereka punya pengetahuan yang lebih tinggi. Cuman mereka ini kita mau mengajaknya kembali. Karena mereka kan suka dipenuhi dengan game apa segala gitu kan. Jadi
kita yang meraih mereka, merangkul mereka kembali untuk belajar supaya apa yang telah mereka miliki, bakat kemampuan mereka terasahkan. Ya. Jadi rencana apa yang ingin Ibu perbaiki ke depannya? Rencana perbaikan ke depannya mungkin dari segi persepsi pemantik di awal itu mungkin akan saya tambah dengan pemantik yang lebih memancing siswa untuk berpikir, yang berpikir kritis, kemudian untuk refleksi di akhir mungkin bisa lebih mengarahkan anak-anak untuk lebih aktif dalam berbicara dan untuk manajemen kelas begini madamnya, diposisikan supaya kelas itu semakin kondusif, seru, asik, jadi anak-anak bisa menyukai bidang pembelajaran terutama yang sulit yang membutuhkan pemikiran atau penalaran lebih gitu. Ya. Saya dukung Ibu, sama-sama kita berdua ya di kelas 9 tingkatan sampai A sampai G. Nah, baiklah Ibu, terima kasih banyak ya. Tak terasa perbincangan kita sudah kita saling terbuka tadi mengenai proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Memang sudah bagus ya. Kita memang harus saling meningkatkan lagi, berinovasi, kreatif, lebih baik lagi ya Ibu ya. Ya. Terima kasih Ibu Novi. Ya. Baiklah, demikianlah pasca observasi yang telah kami lakukan di SMP Negeri 1 Bengkayang, Adil Katalino Bacura dan Kak Saroga Basenga Kak Cibata.